Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita kembali di majelis ilmu, yakni Qalbun Salim. Dan kali ini Qalbun Salim akan mengangkat satu tema yang sangat menarik, yaitu pemuda harapan bangsa. Di era milenial ini juga setiap orang bisa dengan mudah menaikkan spirit beragamanya, karena terpicu konten-konten agama di media sosial. Tren beragama di era media sosial menjadi semacam kebanggaan, sehingga beberapa hal memerlukan perenungan. Dan bagaimana cara kita sebagai pemuda milenial supaya tidak terjebak dalam suatu pilihan ajaran yang akan mengakibatkan salah yang berkepanjangan. Alhamdulillah, hari ini telah hadir di studio NTV yaitu salah satu dai dari PC MDS Rijalul Ansor Banyuwangi, dan juga pemenang kontestan dai salah satu TV nasional, yaitu Gus Ainul Yakin. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gus? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah ya Gus ya. Saya- Gini Gus, peran saat ini dalam agama itu sendiri ya kan, bahkan Islam sendiri menganggap seorang pemuda itu adalah harapan umat, harapan bangsa, dan harapan agama, calon pemimpin masa depan. Mirisnya, saat ini kita melihat banyak fenomena yang memprihatinkan tentang generasi muda kita ini. Pemuda menjadi pelaku kekerasan hingga pembunuhan, pecandu narkoba, pelaku seks bebas, penyuka sesama, dan banyak mengalami masalah kesehatan mental. Di sisi lain, ada pemuda muslim yang merasa insecure dengan identitas agamanya. Ada juga yang bangga dengan gaya liberalnya. Bagaimana tanggapannya Gus? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Terima kasih Mas Betaf, Ustadz Betaf. Bukan Gus, beta aja Gus. Mengenai fenomena sekarang pemuda, Ya. saya teringat sebuah dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan di dalam suatu kata yang dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, bahwa peran pemuda sangat besar, bahkan di tangan dan kakinya itu terdapat kehidupan umat. Inna fi yadi syubbani amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah kehidupan umat, dan di kaki-kaki pemudalah kehidupan suatu umat. Maka mengenai konteks ini, kita ingat bahwa peran pemuda sangat besar, baik agama, dalam bahasa, juga dalam bangsa kita, yakni bangsa Indonesia. Mengenai fenomena tadi, saya kelihatan bahwasanya pemuda ini sudah lupa dengan esensi dia diciptakan sebagai pemuda. Maka untuk para pemuda dimanapun Anda berada, khususnya pemuda Rijalul Ansor, ayo kita sama-sama merubah mindset pemuda di seluruh Nusantara, khususnya di Banyuwangi. Apa sih fungsi dari pemuda diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Insya Allah, jikalau sudah pemuda itu tahu dengan isi dan esensi dia sebagai pemuda, insya Allah dia tidak akan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu adalah tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Tidak pandang pemuda ataupun yang tua, itu tugas dari seorang manusia. Terima kasih Mas. Oh ya Gus, sebetulnya di zaman Rasulullah sendiri kan sudah pernah disampaikan beberapa pemuda. Contohnya ya kan, Uwais Al-Qarni, Ya. terus kemudian Ali bin Abi Thalib. Berarti dalam hal ini bahwa Islam itu lebih memprioritaskan tanggung jawab beban moral ini kepada seorang pemuda. Betul, betul. Itu seperti apa Gus? Pemuda yang seperti apa yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu pemuda, Ustadz, yang diharapkan oleh Rasulullah, pemuda yang tidak jauh dari ajaran Islam dan Al-Quran. Sebab banyak dalil-dalil, Ustadz, gak usah bicara dalil kemampuan pemuda sekarang. Ya, soalnya
kalau bahasa Banyuwanginya sudah babah lomoh, sudah nggak ada orang lain. Kita dakwah kepada pemuda yang di era sekarang pakai ayat dan dalil sudah nggak mempan. Maka saya katakan pemuda yang diharapkan Rasulullah itu cuma satu, tidak jauh dari Al-Quran. Kenapa? Al-Quran diciptakan oleh Allah mempunyai 4 tujuan. Sebagaimana di Al-Quran, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Allah, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum. Sesungguhnya aku telah ciptakan, aku telah turunkan kepada kalian mau'idatum mir rabbikum, sebuah pembelajaran bagi kita sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an yang pertama sebagai pembelajaran. Yang kedua, syifa'ul lima fis sudur, sebagai obat dari penyakit-penyakit dada. Maka jikalau pemuda di era milenial disebut dengan Gen Z, maka ayolah kita jangan sampai jauh dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran sebagai obat dari penyakit-penyakit di dalam diri kita, khususnya penyakit batin kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran sebagai hudan ay hidayatum minad dolal. Petunjuk dari apa? Hidayatum minad dolal. Petunjuk dari kesesatan. Kalau saya sebagai pemuda khususnya, kalau saya merasa tersesat, ayo Al-Quran loh ada sebagai petunjuknya. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, rahmatal lil mu'minin ay rahmatul li ahlil iman. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk rahmat kasih sayang kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Jadi jangan putus asa pemuda. Mungkin kebanyakan ini Ustaz, ketika kita, contohnya saya pemuda merasa ahli maksiat, banyak dosa, untuk beribadah itu malu. Untuk ibadah itu malu. Padahal yang dinilai Allah itu bukan dari dosa-dosa kita, tapi kesadaran dalam diri pemuda itu yang baik. Dalam hadisnya juga ada bahwa ada 3 golongan. Yang terakhir itu yang bagus. Orang yang disayang Allah itu orang tua yang rajin ibadah. Tapi yang lebih disayang lagi pemuda yang rajin ibadah. Karena pemuda adalah masa yang penuh dengan tanda tanya dan kemauan, masa agent of change katanya anak-anak muda sekarang ya, agen perubahan. Maka jangan sampai kita itu lupa dengan esensi pemuda dan jangan sampai jauh dengan Al-Quran. Kita contoh pemuda zamannya Rasulullah. Ada yang penulis Al-Quran yang bernama Zaid bin Thabit. Itu penulis Al-Quran menemani Sayyidina Utsman. Ada juga Zaid bin Harithah. Itu sebagai apa? Sebagai penerjemahnya Rasulullah. Bahkan bayangkan, seorang pemuda menjadi penerjemahnya orang yang nomor 1 di dunia. Kenapa enggak orang tua? Berarti di dalam diri pemuda itu terdapat hal yang istimewa di dalam dirinya. Itu saja. Mari kita contoh pemuda di zamannya Rasulullah SAW. Oke Gus, kajian itu sebetulnya mengenai generasi Z sekarang ini yang rendah dalam pelaksanaan ibadah ritual, ya kan? Seperti salat dan mengaji Al-Quran. Ya kan? Fakta lain, ada yang risih disebut anak alim. Mereka risih, ya kan? Dikatakan, betul. Alim nih, ya kan? Bahkan kadang enggan gitu disebut anak alim. Mereka malah menjauhi pengajian-pengajian karena gencarnya sebutan ekstremis. Dengan pergaulan dunia yang alay, dengan fashion yang sekarang udah mulai ke Yahudi-Yahudian. Itu bagaimana menyikapi dan peran Islam sendiri untuk mengembalikan generasi milenial ini kepada sunnatullahnya, Gus? Terima kasih. Mengenai pemuda yang sudah ikut pergaulan bebas dan lain, adat-adatnya Islam sudah mulai hilang sedikit demi sedikit. Itu menurut saya, ayolah kita yang sadar, bukan menganggap pemuda yang lain gak sadar, belum sadar. Beliau belum sadar, mungkin di media sosial dia menganggap orang Islam kok malu-maluin pakaiannya gitu-gitu aja. Makanya saya nggak sorbanan, Pak. Biasanya saya sorbanan. Makanya saya karena temanya pemuda, jangan sampai pemuda risih dengan saya sorbanan, malu-maluin.
Kalau kayak gini kan biasa aja, mau ke mall ya biasa aja. Maka dari itu kita yang sadar sebagai pemuda, menurut saya solusinya ayo kita budayakan sedikit demi sedikit. Minimal kalau nggak pakai sarung celanaan. Bahkan kata Ketua PC NU Nahdlatul Ulama Banyuwangi mengatakan seperti ini, ya Gus Maki. Kalau Ansor jangan sampai pakai sarung. Haram, diharamkan sarung kalau Ansor. Bayangkan sarung sampai diharamkan demi apa? Demi pemuda-pemuda yang risih terhadap sarung itu, Gus. Jangan sampai cuma gara-gara sarung yang hukumnya tidak ada hukumnya di dalam Islam, bisa menjauhkan dari pemuda yang mempunyai kewajiban di dalam beragama. Maka jangan saklek lah, jangan terlalu ekstrim. Kita sebagai Nahdlatul Ulama khususnya perkara sarung atau celana, udah yang penting menutup aurat, itu sudah bagus. Dan untuk yang masih belum tahu tentang itu, ayo kita kasih tahu sedikit demi sedikit kepada beliau. Kita rangkul, jangan sampai kita menjukniskan dia sebagai orang-orang yang jelek, orang-orang yang salah. Itu aja, Gus. Ada istilah yang mengatakan gini, Gus. Hukum Islam itu ribet, Ya, kuno, nggak asik. betul. Terus kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Islam itu adalah identik dengan kekerasan, dengan teroris. Ya. Tapi mohon maaf Gus, jawabannya setelah pariwara yang mau lewat berikut ini. Baik pemirsa, kita jumpa lagi di segmen kedua di acara Kolbun Salim NTV. Pertanyaan tadi adalah mengenai ada yang berkata bahwa hukum Islam itu ribet, kuno, nggak asik. Ya. Bagaimana tanggapan dari Gus Ainul Yakin mengenai kata-kata itu, Gus? Baik. Aslinya, Mas, Ya, hukum Islam adalah hukum yang paling rendah, yang paling mudah di antara agama-agama yang lainnya. Kok bisa? Allah sendiri yang berkata, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani siapa saja di luar batas kemampuannya. Kalau dari kata-kata ini sudah digarisbawahi, inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusra. Sungguhnya Allah itu menghendaki yang mudah-mudah. Yang mempersulit siapa? Kita sendiri yang belum tuntas memahami agama. Maka kalau ada dari kita siapapun, baik yang muda atau yang mengatakan agama kok ribet, agama Islam bukan ribet. Coba kita teliti. Baik dalam sholat saja, Mas. Sholat harus menutup aurat. Dulu sahabatnya Rasulullah, dia orang yang miskin, bajunya dalam keluarga cuma satu. Apakah Allah suruh menutup auratnya bertiga itu? Tidak. Bahkan di dalam fikih ini begitu mudahnya sholat. Kalau kita mentok nggak punya busana, nggak punya harta untuk menutup aurat, lampu ini dimatikan, itu sudah sah sholat kita. Mana yang ribet di dalam Islam? Jadi ayo kita belajar lagi beragama, syariat-syariatnya kita perdalam lagi. Jawabannya cuma satu. Kenapa orang berbicara Islam itu ribet? Karena dia tidak tuntas memahami agamanya sendiri. Itu, terima kasih. Oh ya, dari sisi teknologi Gus, pemuda itu sekarang gampang terpengaruh dengan media sosial. Ya. Yang banyak mengajari cara hidup bebas, obrolan komunitas, pecinta seks, bebas didengar, ya kan, menyalurkan hasrat seksual sekena hatinya tanpa peduli apa kata agama. Tak penting apa yang menjadi maunya terlaksana. Sedih memang, sangat-sangat sedih. Potensi berpikir kritis, inovatif dan semangat juang pemuda muslim dibajak sedemikian rupa oleh kolonialisme, orientalis dan pembuat keputusan global. Pada prinsipnya Gus, Islam itu sangat moderat. Ya, tengah-tengah. Yang membuat anak muda ini sangat jauh dari Islam itu Islam yang moderat atau memang umatnya yang tidak moderat, Gus? Monggo, Gus.
terima kasih. Pertanyaannya ini masa aslinya tidak tepat tanya ke saya, Mas. Ya. Karena ya Allah, kalau berbicara itu saya teringat dahulunya guru saya. Aslinya yang berbicara ini guru saya mengenai Islam yang moderat. Itu kalau di dalam kajian Islam itu bentuk masalah terbesar itu. Kenapa Islam itu terpecah dan image-nya Islam sekarang jelek? Karena Islam sudah terpecah-pecah menjadi beberapa golongan. Mana golongan yang bagus? Sekarang sudah tidak tahu. Apalagi orang-orang awam. Mana yang bagus? Dilihat dia sorbanan pakai jubah dia bagus? Lah, tidak. Maka dari itu, bagaimana menunjukkan Islam yang moderat? Islam yang moderat itu Islam yang wasatiyah. Islam wasatiyah yang tengah-tengah. Tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Siapa dia? Ya Nahdlatul Ulama. Siapa lagi? Bukan aliran sebelah. Oh, bukan. Enggak usah bahas yang itu, Mas. Yang jenggot tuh ya. Iya. Makanya di Nahdlatul Ulama sangat sebagaimana yang dikatakan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, muassis Nahdlatul Ulama, beliau mengatakan, Islam Nahdlatul Ulama umat NU pokoknya, bukan kaum NU pun, umat NU sekarang ini, bukan umat yang lain. Itu harus memegang beberapa prinsip. Yang satu wasatiyah, tawazun, tasammuh dan iktidal. Maka yang masih menjaga konsep dan prinsip-prinsip itu hanya Nahdlatul Ulama. Tidak ada yang lain. Mulai dari sekarang contohnya ada seseorang yang lain bermaksiat. Kalau di kubu sebelah dia langsung Mas neraka. Emang dia punya kunci neraka. Pakai dalil kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Salah itu wajar, tapi yang enggak wajar setiap hari salah. Maka dari itu, pemuda mungkin kita yang menganggap Islam kok tidak moderat. Islam itu sangat moderat. Islam yang baik ketika ada kejelekan bukan hanya mengasih saran, tapi merangkul, kita kasih contoh. Makanya Nabi Muhammad tidak untuk mau'idatul hasanah, tapi innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus untuk uswatun hasanah, memberikan contoh yang baik, memberikan contoh yang baik kepada akhlak umat manusia. Maka saya ini teguran untuk saya sendiri sebagai dai, jangan sampai hanya berhenti di mau'idatul hasanah. Itu enggak tepat untuk kalangan pemuda. Tapi pemuda sekarang butuh rangkulan. Kita harus membuktikan bahwa Islam itu enggak terlalu ekstrim. Ketika orang salah enggak sarungan, oh malah keren sekarang enggak sarungan. Intinya apa? Sholat. Yang sarungan enggak sholat, itu yang enggak keren. Tapi yang keren dia pakai celana, pakai kaos oblong, tapi dia sholat. Dia enggak berani kepada orang tua. Saya salut kepada pemuda yang seperti itu, Mas. Terima kasih. Jadi yang salah itu tadi adalah umatnya, bukan agamanya. Terima kasih. Menurut Gus Ainul Yakin sendiri, bagaimana idealnya visi seorang pemuda muslim? Dan bagaimana pula profil pemuda muslim seharusnya menurut Islam? Pemuda muslim yang diharapkan oleh agama Islam itu sesuai yang awal tadi. Jangan sampai pemuda itu ikut alur yang lain. Ikut alur yang lain gimana? Kita ini sudah punya alur yang jelas. Alurnya kita siapa? Rasulullah. Masa kita nggak percaya? Pemuda-pemuda didikannya Rasulullah sukses semua, Mas. Ya jelas kan? Satu, Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah pemuda yang sangat tekun. Bahkan dia pemuda miskin, tidak punya rumah. Dia dikatakan ahlus suffah. Abu Hurairah itu pemuda dikatakan ahlus suffah. Apa ahlus suffah? Ahlus suffah itu orang yang suka tidur di masjid. Gak punya rumah, tidur di masjid. Mungkin kayak Mas Beta, ya tidur di stadion, di studio. Maka dari itu, dia adalah sebagai contoh, salah satu contoh di dalam Islam bahwa pemuda yang baik bukan pemuda yang mana dia mengandalkan harta, tapi pemuda yang selalu taat kepada Allah. Bukan hanya Abu Hurairah, Zaid bin Harithah, Zaid bin Sabit, bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu
itu dikatakan sebagai babul ilmi, pintunya ilmu. Bayangkan, padahal dulu ada sahabat Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat Utsman. Kenapa yang menjadi pintunya ilmu kok malah orang yang kecil, pemuda yang masih apa? Kalau bahasa sekarang bau kencur mungkin dikatakan orang-orang di sini. Tapi kok menjadi babul ilmi, pintunya ilmu, ilmunya umat di seluruh dunia. Kok Ali bin Abi Thalib itu adalah contoh dari Rasulullah, menunjukkan pemuda di zamannya Rasulullah itu bukan gemen-gemen. Jadi kalau kita sebagai pemuda kok masih sibuk dengan hal-hal yang gak penting, pacaran, aduh, udah gak levelnya mas. Ali bin Abi Thalib gak pernah pacaran, tapi karena taat kepada Allah, perempuan yang datang sendiri, bahkan anak gurunya sendiri. Ya, Siti maka dari itu udah nggak usah mikir yang aneh-aneh kita sebagai pemuda. Intinya taat kepada Allah. Kalau Allah sudah kun fayakun, semua yang terjadi di alam semesta akan ikut kepada kita semua. Terima kasih. Oh iya guys, seorang pemuda yang di sekeliling Rasulullah itu juga ada. Pada masa Abbasiyah kita mengenal Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Ini kan, yang berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Pada masa Utsmani ada Sultan Muhammad Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Keduanya juga berusia muda. Dari sosok-sosok itu kita memahami bahwa pemuda Muslim adalah pionir perubahan, pembela agama, pemimpin, penakluk, dan para ulama terkemuka. Mereka terbina dengan akidah dan syariat Islam. Pemikiran, perasaan, dan perilaku mereka sesuai dengan ketentuan Islam. Mereka dibina oleh Rasulullah untuk memahami Islam, menjalankan, mendakwahnya, dan membela Islam. Sepeninggal Rasulullah, siapakah yang melanjutkan untuk generasi-generasi pemuda ini, Gus? Sepeninggal Rasulullah, siapa yang menjadi penggantinya? Ya. Tidak ada lain kita sebagai umat Nabi Muhammad, khususnya pemuda. Yang menjadi fenomena sekarang enggak, Gus. Yang dia mengatakan pengganti Rasulullah adalah keturunan Rasulullah. Ini yang menjadi viral sekarang. Makanya viral nasab di mana-mana gitu kan. Saya nasabnya dari Nabi. Emang kenapa kalau nasabnya dari Nabi? Yang dilihat itu bukan nasab. Yang dilihat Allah gimana? Allah itu la yang duru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin. Allah itu tidak melihat jasad kita, pakaian kita, ataupun nasab kita. Walakin, akan tetapi yang dilihat Allah. Yang duru ila qulubikum wa malikum. Yang dilihat Allah itu adalah hati dan amal kita. Maka penggantinya Rasulullah, penerusnya Rasulullah. Kalau pengganti, nggak ada penggantinya Rasulullah. Karena beliau adalah insan yang sempurna di antara insan semuanya. Insan kamil itu adalah Rasulullah. Maka penerusnya Rasulullah adalah kita sebagai pemuda. Maka pemuda yang baik adalah pemuda yang tidak hanya pinter retorika, tapi juga pinter terhadap cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Baik Gus, semakin menarik dan pembahasan ini, tapi mohon maaf kita akan jeda dulu. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah pariwara yang lewat berikut ini. Baik pemirsa, kita kembali lagi di segmen ketiga di acara Kolbun Salim NTV. Ya kan? Semakin menarik pembahasan ini, ya kan? Bagaimana sih membuat sekat antara pribadi dengan generasi muda ini supaya tidak sampai terjadi penyelewengan ilmu. Karena kan sekarang banyak mulai ajaran-ajaran baru sebagaimana firman Rasulullah, sabda Rasulullah, ya kan? Bahwa Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan seperti apa para pemuda ini menyikapi dan bagaimana dia akan memilih golongan-golongan ini supaya tidak terjerumus dalam aliran yang salah. Saat ini pembahasan akan dilanjutkan oleh Gus Ainul Yakin. Baik Gus, apa saja ya kan,
yang harus dilakukan para pendakwah atau dai-dai muda ini di era milenial ini? Karena tantangannya banyak banget, Gus. Mungkin di satu wilayah, kalau di Banyuwangi saya percaya, kan, pemudanya ada komunitas-komunitas sholawat, ya kan. Tapi di wilayah lain, metropolitan, ya kan, yang mereka lebih fashionable, yang lebih mengejar gaya hidup, ya kan. Mampukah, ya kan, kita mengatasinya di era milenial ini? Gimana, Gus? Terima kasih, Mas. Mengenai mampukah kita sebagai dai, khususnya dai muda, Rijalul Ansor, dai muda Banyuwangi, dai muda di seluruh Indonesia, kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbicara kita mampu. Kata Allah, siapa yang berusaha, maka semua akan digampangkan oleh Allah. Insya Allah, maka tugas kita sebagai dai, jangan hanya berhenti di panggung. Itu aja, Mas. Maka saya katakan kepada teman saya dulu di Jakarta. Beliau berkata, Gus, bagaimana ini? Anak-anak muda kok bagi orang-orang yang tidak beragama. Padahal jelas dia Islam, kok bisa seperti itu? Kita sebagai dai apa gunanya? Mending kita copot aja ikut mereka. Padahal dia dai. Karena dia tadi sudah putus asa terhadap mereka. Maka saya katakan, jangan berhenti cuma di ceramah saja. Tadi saya ngisi mengatakan bahwa dakwah itu ada 3. Dakwah bil qaul, dakwah bil qalam, dakwah bil hal. Mungkin saya ceramah di sini itu dakwah bil qalam. Dakwah bil qaul, ucapan. Untuk dakwah yang kedua, bil qalam. Nopo? Menulis, membuat buku. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari banyak karangannya. Itu termasuk dakwah. Di generasi sekarang banyak mahasiswa. Beliau suka membaca semua. Kalau buku-buku itu diterbitkan oleh orang-orang yang tidak tahu agama, bahaya. Itu yang membuat mindset pemuda Islam itu berubah. Karena kenapa? Di buku kekurangan kita. Yang terakhir, dakwah bil hal. Dalam keseharian kita kurang menyatu terhadap masyarakat. Kita cuma ingin berhenti di mic saja. Kalau nggak di mic, kita babah lomo, terserah. Dia mau sholat, mau tidak, terserah dia. Itu yang membuat kita itu merasa putus asa terhadap mereka. Coba kalau 3-3-nya ini kita laksanakan. Mulai dari bil qaul, bil qalam, bil hal kita laksanakan. Insya Allah dakwah kepada mereka itu gampang. Tidak ada yang sulit. Karena yang sulit itu cuma satu. Mencintai dia, Pak. Mencintai siapa nih, guys? Mencintai siapa nih, guys? Mencintai dia. Wah, kayaknya pribadi nih, guys. Nggak bisa diungkapkan di sini. Jadi nggak ada yang sulit. Kalau dia sulit, Mas. Terima kasih. Kontribusi bagi para dai ataupun pendakwah dalam perjuangan mulia demi melahirkan generasi pemimpin bangsa ini seperti apa, Gus, di saat ini, di era milenial ini, apalagi di Indonesia emas tahun, apalagi di tahun baru ini 2024 nih, kan. Kontribusinya pemuda di era 2024 kita sudah diambang oleh dunia politik yang tidak tahu ini baik, ini buruk. Semua sudah dicampur adukkan. Jadi sekarang bukan hanya agama, Mas, yang dicampur aduk. Tapi umat sudah dibentur-benturkan. Jadi umat ini sekarang bingung. Yang jelas-jelas dari Islam itu yang mana? Yang jelas-jelas Islamnya jelas, gurunya itu siapa? Maka saya katakan, pilih pemimpin itu sesuai dengan ajarannya Rasulullah. Jangan sampai memilih pemimpin kita salah karena pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga dipertanggungjawabkan. Pemuda yang mempunyai timbal balik pada agama dan bangsa. Kalau di era sekarang, contohnya Gus Muhaimin, cawapres, nomor berapa itu, Gus? 1. Nomor 1. Nggak boleh aslinya, Gus. Itu
Ini bukan masalah politik, Ya. tapi contoh pemuda. Beliau masih muda, tapi karirnya beliau coba kita teliti satu persatu. Maka dari itu, ayo kita contoh. Di Indonesia banyak pemuda-pemuda yang coba contoh. Pemuda NU banyak. Di Jalul Ansor pemuda semua, Gus. Betul. Coba itu saja dibuat contoh. Maka dari itu, pemuda dalam hal mempunyai timbal balik yang besar terhadap bangsa, kita contoh. Di era sekarang masih banyak pemuda yang baik, pemuda yang sukses, pemuda yang bisa membawa nama agama baik untuk mensukseskan, untuk mensejahterakan bangsa dan negara kita Indonesia. Itu. Oke. Saat ini ada gap besar antara profil pemuda pejuang Islam dan profil pemuda moderat liberal. Tentu kita harus menyiapkan para pemuda pejuang. Jika Rasulullah ya kan melihat profil pemuda hari ini, mungkinkah mereka bisa ditunjuk menjadi seperti Zaid bin Harithah yang tugasnya begitu berat, atau bisakah seperti Mus'ab bin Umar yang meyakinkan tokoh Madinah untuk menerima Islam dan meratakan opini Islam di sana? Atau apa yang akan kita jawab sebagai umat Muhammad Rasulullah SAW saat ditanya, mengapa kalian tidak menyelamatkan mereka dan menjadikan mereka sebagai pejuang Islam? Tanggapannya Gus seperti apa? Mengenai hal ini begitu berat, Mas. Di era sekarang nggak ada. Bukan nggak ada jawabannya, tapi kita yang bergerak kepada mereka nggak ada. Kita malu kepada Rasulullah. Kita sudah dititipkan agama yang semudah ini. Masa kita semua pemuda banyak, Rasulullah cuma satu. Memang benar beliau adalah orang yang sukses di dunia dan akhirat. Tapi kita bandingkan, ayo, siapa yang membantu Rasulullah? Walaupun Rasulullah tidak mau dibantu, Rasulullah tidak dibantu pun bisa. Tapi bagaimana di era sekarang, di lingkungan kita, milenial kita ini sudah berubah dari ajaran Rasulullah. Maka dari itu, ayo kita contoh lagi Zaid bin Harithah tadi. Bagaimana sekarang di Indonesia, khususnya di Banyuwangi, untuk mencontoh itu kuncinya cuma satu. Apa itu? Selain takwa kepada Allah, kita juga harus cinta kepada sesama manusia. Karena dikatakan, Mas, bahwa iman tidak akan sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak akan sempurna iman seorang hamba jikalau dia belum mencintai saudaranya, umat yang lain, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka dari itu, untuk kita melanjutkan perjuangan Rasulullah, jangan hanya berhenti di sholat saja. Hubungan kita kepada Allah bagus, tapi juga ada yang utama lagi, hubungan kita terhadap manusia. Maka untuk merangkul pemuda, untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah, tidak hanya kita. Kalau kita saja sebagai Rijalul Ansor, sebagai Nahdlatul Ulama, gak akan mampu Islam di seluruh dunia. Kok kita bangga dengan diri kita sendiri yang banyak kurangnya, insan yang sangat dhaif, yang sangat lemah. Maka ayo kita bersama-sama. Maka dikatakan golongan dari 73 tadi, itu ada satu golongan. Siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Siapa dia? Ahlus sunnah, orang yang tekun menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah, ajaran Rasulullah. Sunnah itu ada 3. Sunnah takririyah, sunnah qauliyah, dan sunnah fi'liyah. Fi'liyah seperti siwakan, qauliyah seperti berbicara yang baik, subhanallah, sholawat. Dan ada sunnah yang menarik, yakni takririyah, ketetapan. Contohnya maulid Nabi. Maulid Nabi nggak ada di zaman Nabi. Pakai apa? Rebana. Telur, rebana, nggak ada. Tapi apakah itu buruk? Tidak. Maka siapapun, apapun hal yang tidak buruk, intinya mempunyai kemaslahatan, jikalau tidak melenceng dari syariat Islam, itu mempunyai nilai kebaikan. Dinamakan sunnah takririyah. Maka dari itu pegang sunnah, dan yang terakhir harus berjamaah, berkelompok, bersama-sama. Jikalau kita mengaku umatnya Rasulullah kok masih pecah belah,
satu kelompok dengan satu kelompok saling bertengkar, itu bukan umatnya Rasulullah. Ahlus sunnah wal jamaah mengikuti sunnah juga harus berjalan dan berlari bersama-sama. Terima kasih. Baik, Gus. Oh iya, Gus. Bagaimana caranya mewujudkan generasi hebat seperti itu pada masa sekarang? Karena generasi yang berkhidmat untuk umat dan memiliki ketakwaan yang tinggi tidak terbawa arus sekularisme dan kapitalisme. Tapi jawabannya setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi di segmen keempat di program Kolbun Salim NTV. Ini adalah segmen penutup. Di segmen ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara mewujudkan generasi hebat seperti itu pada masa sekarang, yakni generasi yang berkhidmat untuk umat dan memiliki ketakwaan yang tinggi dan tidak mudah terbawa arus sekularisme dan kapitalisme. Monggo, Gus. Terima kasih atas waktunya. Bagaimana cara kita menumbuhkan di era sekarang pemuda-pemuda yang hebat? Tentunya pemuda yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Jawabannya, jangan sampai jauh dengan ilmu dan ketakwaan. Sebab kenapa? Pemuda zamannya Rasulullah nggak ada pemuda yang hebat tanpa adanya ilmu. Siapa pemuda yang tanpa ilmu bisa menjadi orang hebat? Nggak ada, Mas. Bagaimana tidak berilmu? Zaid bin Harithah tadi menerjemahkan surat dari Rasulullah. Berarti dengan ilmu. Ashabul Kahfi contohnya menjadi contoh pemuda-pemuda Islam di zamannya yang menjadi pemuda yang hebat yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa kok harus dengan ilmu? Bagaimana tidak? Kita sebagai manusia diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pertanyaannya, untuk ibadah itu apakah kita tidak berilmu? Dengan ilmu kita bisa beribadah. Maka pemuda hebat yang pertama harus dengan ilmu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ilmu itu sebuah kewajiban. Baik antara kita itu muslim laki-laki dan muslim perempuan. Bahkan kita wafat itu semua amal terputus, Mas. Ketika kita wafat itu semua terputus. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salafin. Ada 3 yang enggak terputus. Salah satunya adalah ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Maka pemuda hebat tanpa adanya ilmu tidak mungkin. Itu dalam taklim namanya majnunun, gila. Ya. Kalau pemuda ingin hebat gak mau belajar, gak mau ngaji, gak mau sekolah, tidak mungkin. Terus apakah cukup dengan ilmu saja untuk menumbuhkan pemuda yang hebat? Tidak juga, Mas. Karena ilmu, kalau kita tanpa ilmu, kita banyak ilmu, tapi akhlak dan ketakwaan kita nihil, maka itu tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah bukanlah orang-orang yang berilmu, melainkan orang-orang yang bertakwa. Jikalau takwa dan ilmu kita satukan, insya Allah pemuda di dalam suatu bangsa akan menjadi pemuda yang menjadi harapan suatu bangsa, negara, dan juga agama. Sehingga Indonesia mempunyai pemuda-pemuda yang menjadikan bangsanya menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mungkin pesan-pesan, Gus, kesimpulan dari segmen pertama dan segmen akhir ini untuk pemuda. Kesimpulannya untuk pemuda, khususnya pemirsa NTV dimanapun Anda berada, ayo kita sebagai pemuda jangan pernah putus asa terhadap apa yang kita lakukan. Ingat, agama Islam adalah agama yang mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu Tuhan kita tidak membebani apapun, bahkan kewajiban syariatnya tidak terlalu dibebankan secara jelas kepada kita. Jikalau kita tidak mampu, ya udah,
semampunya, ya. Ingat, ini pesan guru saya, Gus. Kalau menjalankan takwaan itu semampunya. Tapi jikalau mencegah kemaksiatan, kejahatan harus sekuat tenaga. Jadi insya Allah jikalau pemuda sudah bertakwa, intinya tahu atas esensi-esensi pemuda, yakni sebagai harapan suatu bangsa, maka jangan jauh dari ilmu, jangan jauh dari ilmu dan ketakwaan. Sebab kenapa? Ilmu dan ketakwaan itulah yang menjadikan kita sebagai pemuda yang hebat, sehingga menjadikan bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Gus, terima kasih. Waktu juga yang akhirnya memisahkan kita sangat inspiratif bagi saya dan bagi penonton semua. Insya Allah kita jumpa lagi di episode berikutnya. Amin. Terima kasih atas kehadirannya. Ya kan? Baik pemirsa, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Ya kan? Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan, semua elemen umat Islam harus bekerja untuk mengimunisasi pemuda kita. Caranya pertama, membangun kesadaran konfrontatif dengan mendidik akidah Islam dari aspek ideologi dan politik. Dengan ini pemuda mempunyai benteng dan argumen untuk menolak ideologi jahat, kapitalisme sekuler. Hal ini harus dilakukan oleh para dai, ulama, mubalik, guru, orang tua, keluarga, intelektual, dan peran pendidikan. Semoga pemuda Indonesia menjadi benteng bagi agama dan bangsa. Amin. Saya Beta Falil Akbar undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.